cinta ditolak itu soal biasa. Tetapi sebagian orang menganggap hal itu merupakan pengalaman yang menyakitkan dan itu bisa mengganggu kinerja kita atau bahkan bisa mempengaruhi hidup kita ke depannya. Hidup kita bisa carut marut kalau mengenang pengalaman yang menyakitkan. Rekan-rekan sekalian, sekarang kita akan mempelajari atau membahas masalah apabila cinta kita ditolak. Cinta ditolak itu soal biasa, tetapi sebagian orang menganggap hal itu merupakan pengalaman yang menyakitkan dan itu bisa mengganggu kinerja kita atau bahkan bisa mempengaruhi hidup kita ke depannya. Hidup kita bisa carut marut kalau mengenang pengalaman yang menyakitkan. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari bagaimana seharusnya kita bersikap apabila cinta kita ditolak. Nah ini, simak baik-baik rekan-rekan agar kita tidak salah arah. Apabila cinta kita ditolak atau kita menghadapi atau mengalami penolakan cinta, maka kita harus menerima penolakan itu dengan lapang dada. Kita hadapi kenyataan itu. Jangan kita ingkari dan jangan menganggap diri kita itu tidak berharga apabila kita ditolak. Salah itu. Mungkin ada hal-hal yang misterius di balik penolakan itu. Atau bahkan memang cinta kita bukan pada saat ini kita harus mendapatkan pasangan hidup itu. Tetapi kita harus merelakannya. Yang kedua, ketika kita mendapatkan penolakan cinta, kita harus mandiri, artinya jangan menghubungi lagi atau menghampiri orang yang kita cinta itu. Karena apa? Kalau kita memaksakan diri menghampiri dan menghubungi terus, maka sesuatu akan terjadi, yaitu dia yang kita hampiri, kita hubungi, kita cinta itu tadi merasa tertekan. Akan terjadi goncangan jiwa dan akan terjadi permasalahan-permasalahan yang tidak baik bagi dia dan bagi diri kita sendiri. Ini, maka sudah cut saja, lupakan saja. Ini yang harus kita lakukan. Yang ketiga, apabila kita menghadapi penolakan cinta, yang kita lakukan adalah tetap fokus pada diri sendiri. Bukan fokus pada yang kita cintai, tapi pada diri kita sendiri. Bagaimana kita mencintai orang lain kalau kita tidak bisa mencintai diri sendiri? Bagaimana kita bisa menolong orang lain kalau kita tidak bisa menolong diri kita sendiri? Ini artinya kita harus melakukan kegiatan usaha mengisi hidup ini dengan sebaik-baiknya sesuai yang kita ingini, sesuai yang kita bakati, kita minati, dan sesuai yang kita harapkan untuk masa depan. Yang penting kita happy, yang penting kita senang dalam menjalani hidup ini. Agar kita tidak terus-menerus terpuruk oleh penolakan cinta itu. Dan yang keempat atau yang terakhir, ketika kita menghadapi penolakan cinta, sikap kita itu harus terbuka. Jangan menutup diri dengan cinta-cinta yang lain. Kita tidak tahu sebenarnya kita itu untuk siapa. Kita tidak tahu jodoh kita itu di mana. Yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada kita itu apa? Siapa? Itu kita nggak tahu. Maka kita jangan terus inferior, minder, atau putus asa. Jangan. Kita cari terus. Ada suatu kisah menarik begini. Ada seekor katak terperangkap dalam tempurung.
Dan di dalam tempurung itu Katak kelaparan dan hanya mendapatkan di depan matanya satu serangga saja. Tapi meskipun dalam tempurung sesempit itu, si Katak berusaha menangkap serangga itu. Tidak bisa. Berusaha lagi, tidak bisa. Bahkan berkali-kali tetap serangga itu terbang dalam tempurung dan Katak kelaparan karena tidak mampu menangkap serangga. Akhirnya si Katak putus asa dengan menggigit lidahnya sendiri. Ketika si Katak itu sekarat, tiba-tiba datang badai yang besar dan menghempaskan tempurung itu. Tempurung dan serangganya lepas dari Katak. Tetapi sebelum ajal Katak itu menjemput, si Katak terbelalak matanya. Ternyata di luar tempurung si Katak melihat ribuan serangga berkeliaran yang sebenarnya siap dimangsa oleh si Katak. Itulah, jika kita putus asa, kepicikan akan datang dan hidup akan menerpa diri kita. Satu, ketika petolakan cinta terjadi pada diri kita, terima apa adanya dengan lapangan dada. Anggap ini suatu realitas kehidupan. Yang kedua, kita jangan menghampiri, jangan menghubungi seseorang yang kita cintai yang sudah menolak cinta kita. Yang ketiga, fokuslah pada diri sendiri agar kita terbangun hidup kita lebih baik. Dan jangan khawatir, cinta sejati pasti akan menghampiri. Dan yang terakhir, yang keempat adalah terbukalah dengan hidup ini. Kita tidak tahu hidup kita itu sebenarnya bagaimana nasib kita. Tuhan akan memberikan kita yang terbaik, yang bagaimana. Terima apa adanya. Demikian, semoga sukses.